Bab 51. Pak Polisi, bukan begitu cara kerjanya. Si pirang menjulurkan lidahnya, unta adalah hewan, ia mendengarkan perintah Anda. Anda menunggangi unta dan merusak segalanya, jadi Anda harus membayarnya. Benar, benar, yang lain setuju. Hei, kalian keterlaluan, sela Li Bei ini. Kita sedang menangkap pencuri. Kalau menurutku, pencurinya yang salah. Kalian seharusnya meminta dia membayar kalian kembali. Saat dia selesai, Li Bei ini mengambil daftar itu dari si pirang, dan terkejut dengan jumlahnya. Apa, 9.000 yuan? Apa kalian gila? Panci dan wajan itu, bagaimana mungkin harganya bisa semahal ini? Kalian. Pak Polisi, si pirang masih tersenyum lebar, bukan hanya panci dan wajan, tapi juga obat-obatan mahal. Daftar saya benar sekali. Anda bisa memeriksa nama-namanya satu per satu. Selain itu, kami tidak peduli dengan pencuri tas, kami tahu kalian merusak barang-barang kami. Tentu saja kalian yang harus membayar. Hahaha, tanpa diduga, Zhao Yu mulai tertawa terbahak-bahak. Semua orang yang hadir tercengang oleh tindakannya. Apa yang membuat Zhao Yu tertawa? Zhao Yu mengambil daftar itu, membolak-baliknya, dan mulai tertawa lebih keras seolah-olah dia sedang kejang. Hahaha, dia meraih bagian depan kemeja si pirang, menariknya, ini pernyataan klaimmu. Apa yang kamu mainkan? Petugas, si pirang tampak sedikit bersalah, apa maksudmu? Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan menepuk dadanya sendiri, biarlah saudara ini yang mengajarimu. Lihat, daftarmu hanya berisi benda-benda, tidak ada kerusakan manusia. Dari pandangan sekilas, kau bisa tahu bahwa itu bukan transaksi yang bagus. Apa maksudmu? Si pirang menggaruk kepalanya. Jika ini tergantung padaku, Zhao Yu menunjuk daftar itu dan melanjutkan, pasti ada seseorang dengan kaki patah di daftar ini. Mari kita asumsikan bahwa unta itu menginjak dan mematahkan kaki seseorang. Kemudian, saat melarikan diri dari unta itu, katakanlah juga seseorang jatuh dan mengalami herniasi diskus lumbal. Dalam kasus yang sangat parah, mereka akan lumpuh. Itu adalah contoh kerusakan manusia. Dengan itu, tidak akan ada batasan jumlah uang yang bisa kamu dapatkan. Mengerti? Lalu, bukankah itu hanya mengada-ada? Tanya si pirang. Astaga, aku sudah melihat banyak orang memeras uang, tetapi aku belum pernah melihat orang yang tidak profesional dalam hal itu. Zhao Yu menceramahi yang lain seolah-olah dia adalah senior mereka. Apa kau bodoh? Bukankah tujuanmu memeras uang? Untuk mencapai tujuanmu, memalsukan informasi itu perlu. Benda-benda mati, tetapi orang-orang hidup. Saya hanya akan gugup jika Anda menyebutkan bahwa ada orang sungguhan yang terlibat dalam hal ini. Jika saya benar-benar diselidiki, tahukah Anda seberapa besar masalah yang akan saya hadapi? Selain itu, jika seseorang mengalami herniasi diskus lumbal, bagaimana saya bisa memverifikasinya? Lalu, semua orang yang hadir saling bertukar pandang. Inilah hal yang penting. Begitu kau menyebutkan menyakiti orang lain, maka kau bisa memukul mereka dengan keras. Zhao Yu menunjuk daftar itu lagi, daftarmu sangat mendasar. Jika kau bertanya padaku, kau seharusnya mulai dengan 500.000 atau bahkan 1 juta. Si pirang tercengang. Bukankah itu terlalu berlebihan? Teruslah dengarkan. Zhao Yu melanjutkan ceramahnya, jika aku melihat harganya, aku akan terkejut. Benar, kan? Kalau begitu aku pasti akan mencoba bernegosiasi dengan kalian. Dengan begitu, kalian bisa bersikap baik, dan perlahan-lahan menurunkan harganya menjadi 10.000. Begitu aku mendengarnya, aku akan merasa seperti lolos begitu saja. Bukankah aku akan lebih bersedia membayar? Itulah kunci negosiasi. Setelah mendengar ceramah Zhao Yu, si pirang benar-benar merasakan kekurangannya sendiri dalam pemerasan. Zhao Yu berpikir dalam hati, "Nak, aku sudah memeras orang lebih dari 1.800 kali. Aku adalah pelopor di bidang ini. Beranikah kau datang dan mencobanya padaku hari ini?" Dia berkata, "Nak, karena kau sedang berusaha belajar, aku akan mengajarimu hal lain." Zhao Yu melanjutkan dengan penuh arti,
kantor polisi berbeda dari tempat kerja lainnya. Jika kau mencoba datang ke sini dan bertindak terlalu besar, kami punya cukup sel penjara untuk kalian semua. Lalu apa yang harus aku lakukan? Si pirang menatap Zhao Yu dengan kagum. Dua hal. Yang pertama adalah menggunakan media untuk menekan kita. Zhao Yu berkata, cari reporter, atau berpura-puralah Anda memiliki reporter hanya dengan memegang kamera dan mikrofon. Dengan begitu, jika Anda datang dan membuat keributan, kami tidak akan menangkap Anda dengan mudah. Oh, kalau begitu, apa yang kedua? Si pirang sangat ingin tahu. Cari pemimpinnya. Zhao Yu menyeringai, aku bisa memberimu alamat kepala polisi kita. Lalu kau bisa membawa orang yang mengalami herniasi lumbal di atas tandu, dan menaruhnya di depan pintu. Dijamin kau akan mendapatkan uangmu hari itu. Oh, si pirang menatap Zhao Yu dengan penuh rasa hormat. Yang lainnya juga menatap Zhao Yu dengan kagum. Namun, semua penyidik yang hadir tercengang, tipu daya Zhao Yu sungguh gila. Jika seseorang benar-benar datang dan mencoba memeras uang dengan metodenya, tidak ada penyidik yang dapat berbuat apa-apa. Zhao Yu, Liu Changhu sangat gelisah, apa yang kau katakan? Bagaimana kau bisa mengajari mereka, juga kepala perwira? Baiklah, bro, terima kasih. Saat itu, ekspresi si pirang berubah ambivalen saat dia berbicara kepada Zhao Yu, melihatmu begitu praktis, aku akan jujur. Harga pada daftar kita palsu. Bagaimana dengan ini? Kita akan menganggap ini kerugian bagi kita dan meminta 2.000 yuan. Dengan begitu kita impas. Dengan cara ini, setidaknya aku bisa memberi orang-orang kita sejumlah uang, dan kamu tidak akan kehilangan terlalu banyak, kamu tahu. Melihat si pirang mengulurkan tangannya, ekspresi Zhao Yu berubah gelap. Si pirang terlalu takut untuk melanjutkan karena dia melihat perubahan dalam sikap Zhao Yu. Nak, karena aku merasa kamu istimewa maka aku memutuskan untuk mengajarimu. Zhao Yu bertanya dengan dingin, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Apakah ini benar-benar cara yang kamu inginkan? Aku, si pirang mengangkat alisnya seolah-olah dia mencoba mempertimbangkan bobot kata-kata Zhao Yu. Namun tepat pada saat itu, banyak orang berlarian melewati pintu. Zhao Yu, petugas Zhao Yu. Suara seorang wanita dengan aksen asing terdengar di seluruh kantor. Permisi, yang mana petugas Zhao Yu? Kelompok itu menoleh dan melihat seorang wanita mengenakan mantel bulu biru muda berjalan ke dalam kantor. Beberapa pria berjas hitam mengikutinya dari belakang. Wanita itu cukup tinggi, dan berpakaian modis seperti seorang selebriti. Semua orang mendongak untuk melihatnya. Tiba-tiba melihat begitu banyak orang, Liu Changhu merasa tidak senang, dan berteriak, apa yang terjadi di sini? Ini adalah unit investigasi kasus utama, bagaimana semua orang ini bisa masuk ke sini? Itu aku. Tiba-tiba Zhang Jingfeng muncul di pintu. Dia bergegas ke depan ruangan, dan menunjuk wanita jangkung itu, aku yang membiarkan mereka masuk. Ini Nona Cao Jiaying. Dia datang ke sini khusus untuk berterima kasih kepada kita. Ini, dia melambaikan tangan ke wanita itu, lalu menunjuk Zhao Yu, orang di sana adalah petugas Zhao Yu, orang yang kamu cari. Oh, Cao Jiaying melangkah cepat ke arah Zhao Yu, dan menjabat tangannya dengan gembira. Petugas Zhao, terima kasih. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena Anda, tangan saya. Jangan khawatir, itu tugasku. Tangan wanita itu lembut dan halus. Zhao Yu merasa nyaman memegangnya dan tidak ingin melepaskannya. Oh, benar. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, Cao Jiaying mengangguk kepada orang-orang di belakangnya. Seorang pria berjas dengan cepat melangkah maju dan meletakkan sebuah koper di depan Zhao Yu. Petugas Zhao, ini 100.000 yuan. Cao Jiaying berkata dengan tulus, anggap saja ini sebagai tanda terima kasihku. Apapun yang terjadi, aku bersikeras agar kau mengambilnya. Bab 52. Tiba-tiba melihat sekantong besar uang di depan Zhao Yu, kantor menjadi sunyi senyap. Para bajingan yang datang untuk memeras uang melihat dengan mata terbelalak, hampir meneteskan air liur. Petugas Zhao, tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan rasa terima kasihku.
Zhao Jiaying berkata dengan tulus, kamu berjuang untuk melindungi tanganku. Jika bukan karena kamu, aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi padaku sekarang. 100.000 yuan ini benar-benar tidak ada apa-apanya. Jika kamu tidak menerimanya, aku akan sangat marah. Jadi, terimalah. Ahem, sebelum Zhao Yu sempat berbicara, Liu Changhu terbatuk samar dan melangkah maju untuk berbicara kepada Zhao Jiaying. Nyonya, Anda tidak bisa melakukan ini. Kami punya peraturan di kepolisian. Jika Zhao Yu menerima uang Anda, itu akan melanggar peraturan kami. Berhenti. Zhao Yu segera menghentikan Liu Changhu dan berkata, urus saja urusanmu sendiri. Kau, Liu Changhu ingin melotot ke arah Zhao Yu, tetapi Zhao Yu melangkah maju dan mendorong Liu Changhu ke samping dengan bahunya. Uang itu bukan untukmu, apa kau cemburu? Kamu, wajah Liu Changhu berubah menjadi hijau. Nona Sao, hehe, Zhao Yu tersenyum dan memegang tangan Zhao Jiaying, ketua tim kita benar. Kita punya peraturan di kepolisian. Kalau aku menerima hadiah apapun darimu sekarang, aku akan dihukum setelah itu. Kau tahu. Apa yang harus kita lakukan? Wajah Zhao Jiaying menjadi cemas. Maaf, saya benar-benar tidak tahu. Petugas Zhao, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih dengan tulus. Saya sangat berharap Anda dapat menerimanya. Bagaimana dengan ini? Zhao Yu sudah menunggu untuk mendengarnya. Dia berbicara dengan cepat dan serius, karena Nona Sao begitu tulus, aku akan mengecewakannya jika aku tidak menerimanya, kan? Ya. Zhao Jiaying mengangguk, kamu harus menerimanya. Kalau begitu, hehe, Zhao Yu akhirnya melepaskan tangan si cantik dan mengeluarkan pena serta kertas. Asalkan kamu menulis pernyataan bahwa ini adalah sumbangan sukarela, maka aku berhak menerima uang ini. Dan kepolisian tidak akan menghukumku. Tiba-tiba terjadi keributan. Apa yang telah dilakukan Zhao Yu benar-benar tidak terduga. Meskipun tidak akan melanggar peraturan apapun jika ada pernyataan tertulis, itu akan merusak reputasi polisi di unit tersebut. Zhao Yu, kau, Liu Changhu menatapnya dengan mata melotot dan berteriak, kau berani mengambil uang itu. Apa kau sadar bahwa kau mencoreng nama baik polisi di sini dan mempermalukan kita semua? Pak Polisi, sebelum Zhao Yu sempat berkata apa-apa, Zhao Jiaying sudah angkat bicara, saya di sini bukan untuk mencoreng nama baik polisi, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Polisi Zhao. Uang ini adalah tanda terima kasih saya yang kecil. Ini hal yang sangat umum di Australia. Pak Polisi, dia menoleh ke arah Liu Changhu, bagaimana kalau begini? Setelah saya selesaikan masalah ayah saya akan mengirim spanduk sutra ke kantor polisi, oke. Setelah itu, Zhao Jiaying buru-buru menulis catatan yang bertuliskan, sumbangan 100.000 RMB untuk Zhao Yu. Zhao Yu kemudian akan dapat menerima sejumlah besar uang itu dengan alasan yang tepat. Liu, Zhao Yu sangat senang dengan dirinya sendiri dan menjulurkan lidahnya ke arah Liu Changhu, menambah penghinaan pada lukanya. Aku tidak ingin menyebutkan ini, tetapi mengapa kamu terang-terangan meminta spanduk sutra? Bukankah itu memalukan? Bukankah kamu mencoreng reputasi kami dengan melakukan itu? Tidakkah kamu merasa malu? Kau, Zhao Yu, kau tak tahu malu. Liu Changhu menggertakkan giginya karena marah dan tubuhnya gemetar hebat. Selain kata, tak tahu malu, ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Zhao Yu berhenti mengganggu Liu Changhu. Dia mengambil surat pernyataan Zhao Jiaying dan tas berisi uang, lalu melanjutkan berjabat tangan dengan wanita cantik itu. Zhao Jiaying meminta asistennya untuk memberikan kartu namanya kepada Zhao Yu, dan menyuruhnya untuk mencarinya jika dia membutuhkan bantuan di masa mendatang. Dia pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk membantunya. Zhao Yu mengucapkan terima kasih lagi, dan Zhao Jiaying meninggalkan kantor bersama asistennya. Zhao Yu ingin mengkritik Liu Changhu lebih lanjut, tetapi dihentikan oleh pria pirang itu. Petugas, Anda punya banyak uang sekarang, tidakkah Anda berpikir? Dia mengulurkan tangannya lagi ke arah Zhao Yu. Wajah Zhao Yu yang gembira berubah suram lagi, dan matanya dingin dan menakutkan. Jadi, kamu sudah memikirkannya? Ya, kata si pirang dengan yakin, aku sudah memikirkannya. Kau benar-benar memutuskan untuk mencoba memeras uangku. Ya,
Pria berambut kuning itu mengangguk. Rasa dingin melintas di mata Zhao Yu saat dia melempar tas ke atas meja dan mengeluarkan setumpuk uang. Ada 10 tumpukan uang di dalam tas, jadi setiap tumpukan bernilai tepat 10.000 yuan. Pang kecil. Zhao Yu menatapnya dan berkata, ingat, kamu sendiri yang memilih jalan itu, jangan menyesalinya setelah kamu memilihnya. Memem, pria pirang itu tampak tidak yakin setelah komentar Zhao Yu dan hanya mengangguk pelan. Nah, Zhao Yu melemparkan tumpukan uang di depannya, tepatnya 10.000. Simpan kembaliannya. Apa? Wah, keributan kembali terjadi di kantor. Semua polisi kebingungan, tidak ada yang mengerti apa sebenarnya yang dilakukan Zhao Yu. Mereka telah sepakat dengan 2.000, jadi mengapa dia memberinya lebih? Apakah dia bodoh? Di antara mereka, bahkan Liu Changhu yang marah pun menyaksikan dengan sabar. Kakak, tidak, pria pirang itu tampaknya menyadari sesuatu dan buru-buru melambaikan tangannya. Kita sepakat 2.000, aku tidak berani mengambil lebih. Omong kosong. Zhao Yu memukul meja dan si pirang gemetar. Astaga. Apakah kau meremehkanku? 10.000 berarti 10.000. Bagaimana aku bisa menarik kembali perkataanku? Kalau begitu, aku akan. Si pirang tidak percaya dengan apa yang terjadi. Setelah merenung sejenak, dia meraih tumpukan uang itu dengan ragu. Wahaha, Zhao Yu mendongakkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Si pirang itu segera menarik tangannya karena takut. Anak muda berandal, Zhao Yu mencengkeram kerah baju si pirang dan berkata dengan galak, kau boleh mengambil 10.000 dolar itu, tapi tahukah kau aturan dunia bawah? Apa? Aturan apa? Si pirang terkejut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang polisi akan memberitahunya tentang aturan dunia bawah. Bibir merah, pisau putih, jari emas. Zhao Yu cemberut, aturan dunia bawah. Kalau kamu mau mengambil uang dariku, kamu harus mengikuti aturan yang aku buat. Aku sudah memilih yang paling ringan untukmu hari ini, bagaimana menurutmu? Bab 53. Mendengar ucapan Zhao Yu yang penuh dengan bahasa jalanan, bukan hanya para polisi tetapi juga para penjahat terkejut dan terdiam. Wajah si pirang itu sudah berubah menjadi warna ungu yang jelas. Aku tidak tahu, kamu, apa maksudmu? Sialan, Zhao Yu berkata dengan marah, apa yang kau lakukan di jalanan jika kau bahkan belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Apakah kau anak ayam yang baru lahir? Dengarkan ini, bibir merah berarti jika kau menamparkan seseorang, kau harus memberi mereka uang kertas merah, pisau putih berarti jika kau melukai seseorang, kau harus memberi mereka uang perak, jari emas. Begitu, selali ini di sampingnya, jari emas berarti jika kamu memotong jari seseorang, kamu harus memberinya emas. Benar, Zhao Yu mengacungkan jempol pada Libe ini, lalu menoleh ke arah si pirang, kita ada di kantor polisi jadi kita tidak boleh melakukan hal yang terlalu berdarah. Jadi, aku akan memilih yang pertama untukmu, bibir merah. Kau memintaku memberimu 2.000 yuan, tetapi aku memberimu 10.000, hampir 4 kali lipat jumlahnya. Jadi kau harus menerima 4 tamparan dariku, 2 ke belakang dan 2 ke depan. Tapi pukulanku cukup keras, jadi kalau kau tidak bisa datang hari ini, aku akan memberimu diskon. Hanya 2 tamparan, dan uangnya menjadi milikmu. Si pirang benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa polisi di depannya bahkan lebih profesional daripada penjahat jalanan. Bro, bolehkah aku mengambil 2.000 yuan saja? Si pirang memohon, 1.000 yuan saja tidak apa-apa. Apakah kamu lahir di tahun anjing? Pengecut sekali. Zhao Yu membanting meja, aku sudah memberimu kesempatan, dan kamu sudah mengangguk setuju. Menyerah begitu saja, bagaimana kamu akan hidup jika ini sampai ketahuan? Nak, orang-orang jalanan peduli dengan penampilanmu, wajahmu, reputasimu. Uangnya sudah ada di sini, kamu harus mengambilnya. Si pirang benar-benar bingung. Hei, tiba-tiba teman-teman si pirang mulai menghasutnya, apa kau bodoh? 2 tamparan saja untuk 10.000 yuan. Itu sepadan. Sabar saja, semuanya akan berakhir dalam sekejap mata. Ya, cuma 2 kali tamparan. Nggak akan bikin kamu mati.
Ayahmu menamparmu 100 kali sehari. Kamu bisa melakukannya. Aku, si pirang menatap teman-temannya dan berteriak marah, persetan dengan diri kalian sendiri. Tidakkah kalian lihat, hari ini kita berurusan dengan seseorang yang seharusnya tidak kita lakukan. Jika kalian menginginkan uang, ambil saja sendiri. Setelah selesai, si pirang buru-buru menoleh ke Zhao Yu dan membungkuk, Kak, aku kalah. Aku tidak menginginkan uang. Aku salah. Aku salah. Selamat tinggal. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk pergi, tetapi tanpa diduga, mata Zhao Yu melotot, dan dia melompat dan menarik si pirang itu kembali, lalu dengan paksa melemparkannya ke tanah. Kemudian dia melakukan sesuatu yang bahkan lebih tidak dapat dipercaya. Zhao Yu pertama-tama menendang wajah si pirang. Kepala si pirang terbentur tanah dengan keras. Kemudian, seperti mencengkeram anak ayam, Zhao Yu mengangkat si pirang dari lantai, dan menamparkan wajahnya 2 kali dengan keras. Tamparan Zhao Yu sangat kuat. Wajah si pirang berlumuran darah, bahkan gusinya berdarah dan lepas. Tamparan terakhir, khususnya, begitu kuat sehingga si pirang berputar 3 kali lalu jatuh dengan keras ke lantai. Teman-teman si pirang yang menonton dari pinggir lapangan semuanya ketakutan. Mata mereka menunjukkan ketakutan saat mereka berdiri gemetar di tempat. Keberanian mereka sebelumnya telah lenyap sama sekali. Senior, berhenti, berhenti. Li Bei ini benar-benar ketakutan, dan berteriak mencoba menghentikan Zhao Yu. Ini adalah kantor polisi, penuh dengan kamera pengawas. Dia hanya bisa membayangkan konsekuensi berat yang akan terjadi jika memukul seseorang di kantor. Zhang Jingfeng telah melihat apa yang bisa dilakukan Zhao Yu dan buru-buru menghentikan Li Bei ini untuk melangkah maju. Si pirang tergeletak di lantai, benar-benar pingsan, hanya memiliki cukup kekuatan untuk menggeliat di tempat. Zhao Yu menatapnya, ekspresinya sama sekali tidak berubah dari sebelumnya. Astaga, tidak punya nyali sama sekali. Dan kau berani mencoba mencari nafkah di jalanan. Anggap saja ini pelajaran dariku kalau suatu hari kau menyadari bahwa kau tidak tahu aturan dunia dan mati seperti anjing di jalanan. Saat dia selesai, Zhao Yu meraih tumpukan uang dan melemparkannya ke wajah si pirang. Uang-uang itu berserakan di seluruh ruangan. Aku menepati janjiku, aku menamparmu, jadi uang itu milikmu. Zhao Yu berteriak pada petugas lainnya, Departemen Pengaduan ada di lantai 3, kantor kepala ada di lantai 6. Jika ada yang ingin melaporkanku, pergi sekarang. Jika tidak, ambil uangnya, dan pergilah dari hadapanku. Para penjahat yang tersisa saling memandang, tetapi semuanya ketakutan. Melihat kekerasan ekstrim Zhao Yu saat melawan seseorang, Liu Changhu menjadi sangat terintimidasi. Awalnya, dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk menjebak Zhao Yu dan melaporkannya, tetapi sekarang dia terpaku di kursinya, tidak bisa bergerak. Bro, itu salah kami. Salah satu penjahat akhirnya memberanikan diri untuk bicara, orang itu jatuh sendiri. Kami melihatnya dengan jelas. Kau sama sekali tidak terlibat. Kami pergi sekarang. Mereka membersihkan uang itu dan membawa pergi si pirang itu. Mereka bahkan meninggalkan banyak uang di lantai saat mereka bergegas pergi. Astaga, gerutu Zhao Yu dengan marah, lalu meregangkan tubuhnya. Saat ia meregangkan tubuhnya, tulang-tulangnya berderak keras, membuat semua orang ketakutan. Pada saat itu, setiap penyelidik tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Mereka awalnya mengira bahwa Zhao Yu hanyalah seorang penjahat biasa, tetapi sekarang mereka dapat mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah seorang iblis. Banyak orang diam-diam senang bahwa mereka tidak benar-benar membuatnya marah sebelumnya. Zhao Yu menatap dingin ke arah kerumunan, dan melihat ketakutan di mata semua orang. Lebih baik menaklukkan hati daripada menghancurkan tubuh. Jika dia akan melakukan sesuatu, dia akan melakukannya dengan benar. Dia telah mengambil risiko dan mengangkat tinjunya ke arah seseorang untuk mengintimidasi kerumunan sehingga tidak ada yang akan menentangnya nanti. Berpikir tentang orang-orang yang menentangnya, Zhao Yu melirik Liu Changhu. Saat ini, ekspresi Liu Changhu sangat buruk. Melihat Zhao Yu menatapnya, dia bahkan tidak bisa membalas kontak mata. Zhao Yu tersenyum lebar saat berjalan di depan Liu Changhu, mengeluarkan sebuah foto dan melambaikannya di depan Liu Changhu. Ternyata,
Zhao Yu mendapatkan foto dirinya yang sedang memotret Li Dan di makam. Liu, aku sudah melunasi utang-utang lainnya. Sekarang semuanya tergantung padamu, Yang Mulia. Dia menunjukkan foto itu, lihat, ini. Aku memecahkan kasus tangan hilang, dan aku juga menangkap pelakunya. Zhao Yu merasa semakin baik saat dia mengejek yang lain, bahkan meniru sikap sombongnya. Zhao Yu, jika kamu tahu apa yang baik untukmu, kamu akan meminta maaf padaku, jika tidak, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah bisa menunjukkan wajahmu di kantor polisi lagi. Hahaha, Liu, kenapa kamu bahkan tidak bisa mengangkat kepalamu untuk melihatku sekarang? Mendengar ejekan Zhao Yu, Liu Changhu menjadi gila karena marah. Tetapi dia memang bertaruh dengan Zhao Yu. Karena dia kalah, dia tidak bisa mundur. Dia hanya bisa menghentakkan kakinya dengan keras karena frustrasi dan meninggalkan kantor. Hahaha, Zhao Yu mengacungkan jari tengahnya ke arah Liu Changhu saat dia meninggalkan kantor, lalu berteriak kepada orang banyak, semuanya dengarkan baik-baik. Malam ini, aku mengundang semua orang untuk makan malam di restoran Hong Long. Semua orang di timah harus hadir. Mereka yang tidak datang berarti menghinaku. Jika kalian tidak datang, jangan pernah menatapku saat kalian melihatku. Bab 54. Di kantor timah, Zhao Yu menempelkan foto dirinya dan Li Dan yang diambil di dalam kuburan ke tengah papan tulis. Dengan memajang foto tersebut, hal itu menandakan bahwa kasus tangan hilang telah resmi terpecahkan. Melihat papan tulis yang penuh dengan informasi tentang kasus tersebut, Zhao Yu merasa cukup puas. Dari awal kasus tangan hilang hingga akhir, ia telah berusaha keras. Meskipun ia telah mendapatkan bantuan dari sistem keajaiban, kegigihannya memainkan peran penting. Merenungkan pasang surut selama proses penyelidikan, Zhao Yu benar-benar merasa sedikit ketagihan. Zhao Yu tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan menatap kosong ke papan tulis. Dia bahkan tidak menyadari kehadiran Li Beini saat dia menyerahkan uang yang telah dia jatuhkan. Senior, masih mengenang. Li Beini memegang beberapa ratus yuan di tangannya dan tertawa. Sejujurnya, aku meragukanmu. Ini benar-benar keajaiban. Setelah Li Beini mengungkapkan keheranannya, Zhao Yu masih tidak responsif. Dia menatap area papan tulis, dan dia tampak sedang berpikir keras tentang sesuatu. Hei, apa yang sedang kamu pikirkan? Li Beini penasaran dengan apa yang membuat Zhao Yu begitu asyik. Beini, Zhang Jingfeng melihat ke kiri dan kanan sebelum berkata kepada Li Beini, saya pikir Bro Zhao telah dirasuki oleh penyelidikan. Ayo, mari kita bicarakan hal-hal yang serius. Saya dengar Anda sedang menyusun laporan akhir kasus tangan hilang, ya. Jangan lupa sertakan kontribusi penting saya, kalau bukan saya. Hah. Sebelum Zhang Jingfeng sempat menyelesaikan perkataannya, Zhao Yu tiba-tiba berseru, membuat Zhang Jingfeng dan Li Beini, serta agen lainnya terkejut. Ada apa, senior? Li Beini mengerutkan kening. Astaga. Zhao Yu menunjuk ke papan tulis dan berkata dengan nada kesal, perbedaan poin. Kenapa aku tidak memikirkan ini? Apa? Berapa selisih poinnya? Apakah kamu benar-benar kerasukan? Li Beini melihat ke papan tulis dan tidak menyadari apapun. Wanita hamil, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan wanita hamil di posisi ke-10? Zhao Yu merentangkan kedua tangannya dan menjadi lebih gelisah. Dia mengatakan bahwa karena juri kompetisi terlalu profesional, perbedaan poin antara para pesaing selama final sangat besar, dan perbedaannya bisa mencapai 3 hingga 400 poin untuk beberapa orang. Wanita hamil, 3 hingga 400 poin. Setelah merenung cukup lama, Li Beini menyadari bahwa Zhao Yu masih berbicara tentang kompetisi piano besar. Lihat, Zhao Yu menunjuk beberapa informasi di papan tulis. Di tempat ke-6, Gao Tian, dia mendapat 1020 poin, tetapi tempat ke-7 hanya mendapat 700 poin. Apa artinya ini? Melihat Zhao Yu begitu gelisah, agen tim A lainnya datang dan berkerumun karena penasaran. Apa maksudnya? Sambil meletakkan jari di samping bibirnya, Li Beini berusaha berpikir keras namun gagal. Itu berarti para pesaing setelah posisi ke-6 semuanya sampah. Mereka bukan pesaing yang sebenarnya dan karena itu tidak layak bagi Li Dan untuk membalas dendam pada mereka. Zhao Yu menunjuk informasi itu,
rencana Li Dan hanya dimulai dari posisi ke-6, Gao Tian. Gao Tian, Yuan Lili, Luo Meina, dan kemudian Sao Lulu. Dari posisi ke-6 hingga posisi ke-3, hanya keempat orang ini yang menjadi target Li Dan. Lihat, Zhao Yu menunjuk bagian atas informasi itu. Tempat pertama, Lu Tao, memiliki lebih dari 1.900 poin. Dia sepenuhnya pantas menjadi juara dengan skor yang luar biasa. Dengan potensi seperti itu, tidak ada alasan baginya untuk menyakiti Li Dan. Di tempat kedua, Li Xinhua, memiliki lebih dari 1.600 poin. Meskipun juara berada di luar jangkauannya, dia jauh di atas tempat ketiga. Karena itu, Li Xinhua juga tidak perlu menyakiti Li Dan. Bahkan jika dia kalah dari Li Dan selama final, dia bisa saja mengamankan tempat ketiga. Maksudmu, Li Bei ini ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak yakin. Bagaimana dengan Sao Lulu? Hanya 1.400 poin, kata Zhao Yu bersemangat. Perbedaan poin dari posisi ketiga hingga ke-6 tidak terlalu signifikan, jadi salah satu dari mereka kemungkinan besar adalah orang yang melukai Li Dan. Hanya keempat orang ini yang akan diuntungkan dari pengunduran diri Li Dan dari kompetisi. Juga, hanya ada 4 orang ini dalam informasi yang disiapkan Li Dan untuk rencananya, yang berarti Li Dan tahu sejak awal bahwa orang yang menanam pedang itu adalah salah satu dari 4 orang ini. Senior, Li Bei ini bingung, jangan bilang kau ingin. Ya, dan aku sudah menemukannya. Zhao Yu mengayunkan lengannya dengan penuh semangat dan mencari di saku celananya. Dia segera menemukan kartu nama yang diberikan Cao Jiaying kepadanya. Kak, katanya kepada Li Bei ini dengan tergesa-gesa, bantu aku membuat reservasi untuk kamar utama di Hotel Naga Merah, dan kirim pesan kepada teman-teman tim kita. Sampai jumpa di hotel malam ini pukul 6. Aku harus bergegas atau aku tidak akan bisa menyusulnya. Senior, Li Bei ini bingung. Kamu. Generasi muda Jepang kini menjadi generasi yang paling kesepian, melampaui generasi tua. Mengapa? Wawasan CNA. Kasus ini belum terpecahkan sepenuhnya, kata Zhao Yu dengan serius, baik aku maupun Li Dan, kita punya misi yang belum terpenuhi. Setelah mengatakan ini, Zhao Yu berbalik dan meninggalkan kantor, meninggalkan semua rekannya yang kebingungan. Menurutku, Zhang Jingfeng menelan ludahnya dan berkata, kakak Zhao mulai berbicara semakin seperti Sherlock Holmes. Setengah jam kemudian, Cao Jiaying, mengenakan pakaian bulu mewah, bergegas ke sebuah kafe di dekat kantor polisi. Kasus tangan hilang membuatnya takut, jadi dia menyuruh pengawalnya mengikutinya dari dekat. Karena pakaiannya yang mewah, dia tentu saja menarik banyak perhatian saat memasuki kafe. Zhao Yu sudah lama menunggu di kursi dekat jendela. Dia segera mengangkat tangannya saat melihat Cao Jiaying. Saya sangat menyesal. Cao Jiaying duduk di seberang Zhao Yu, sedikit terengah-engah. Saya tidak menyangka akan menerima telepon Anda secepat ini. Apa hal penting yang Anda sebutkan, petugas Zhao? Zhao Yu menatap dingin ke arah pria bersetelan hitam itu dan terbatuk ringan. Cao Jiaying, sebagai seorang veteran di dunia bisnis, pandai mengamati perilaku seseorang. Dia mengerti bahwa Zhao Yu ingin berbicara dengannya secara pribadi, tetapi dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tampak tidak puas saat melihat wajah Zhao Yu yang muram. Zhao Yu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan dan menunjukkan foto di ponselnya kepada Cao Jiaying. Foto itu adalah daftar peserta final kompetisi piano besar. Setelah melihat daftar nama, Cao Jiaying merasa semakin bingung. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan membubarkan pengawalnya. Petugas Zhao, Cao Jiaying berhenti tersenyum. Apa maksudmu dengan ini? Nona Cao, lihat baik-baik. Zhao Yu menunjuk gambar itu, Gao Tian, 1020 poin, Yuan Lili, 1058 poin, Luo Meina, 1336 poin, Sao Lulu, 1426. Petugas Zhao. Cao Jiaying memotong perkataan Zhao Yu dan mengembalikan telepon kepadanya. Apa sebenarnya yang Anda inginkan? Mengapa Anda membacakan ini untuk saya? Meskipun aku tidak tahu apa hasil awal kalian, Zhao Yu berkata dengan tenang, Ibu Li Dan menyebutkan bahwa Li Dan berada di posisi ketiga di babak penyisihan, dan tidak terlalu jauh dari 2 besar. Li Dan mengundurkan diri dari final,
jadi hanya kalian berempat yang bisa diuntungkan dengan menyakitinya. Petugas Zhao, Anda tidak mungkin berpikir seperti itu. Zhao Jiaying mengerti apa yang dimaksud Zhao Yu dan segera berdiri. Aku belum selesai. Zhao Yu melambaikan tangannya dan melanjutkan, baru saja Li Dan memberitahuku bahwa dia telah memotong tangan Gao Tian, Yuan Lili, dan Luo Meina. Jika salah satu dari ketiga orang itu benar-benar tahu apa yang terjadi, Li Dan pasti sudah tertangkap dan dia tidak akan berpikir untuk mengejarmu. Petugas Zhao, Zhao Jiaying mulai gelisah dan berkata dengan wajah cemberut, apa maksudmu dengan ini? Apakah menurutmu aku yang membuat Li Dan dalam keadaan seperti itu? Tolong pikirkan baik-baik, Li Dan-lah yang ingin memotong tanganku, akulah korbannya. Sao Lulu, Zhao Yu menggertakkan giginya dan berteriak, kau menyebabkan Li Dan berada dalam kondisi apa? Mendengar ini, Zhao Jiaying tiba-tiba membeku, seolah-olah kepalanya telah dipukul. Bab 55. Sebagai korban kasus tersebut, saat San Jiaying terbangun di rumah sakit, tentu saja polisi akan memeriksanya, tetapi karena latar belakangnya yang sangat panjang, polisi tersebut jelas tidak dapat menceritakan seluruh kisahnya. Sama seperti di kompetisi piano besar, nama Li Dan tidak disebutkan kepadanya. Namun, ketika Zhao Yu menyebut nama Li Dan, San Jiaying tidak terkejut atau ragu, seolah-olah dia mengenali nama itu. Dia tidak hanya mengenal Li Dan, tetapi dia bahkan tahu sebelumnya bahwa orang yang menyerangnya adalah Li Dan. Selain itu, Zhao Yu bahkan tidak menyebutkan apa yang telah terjadi, tetapi San Jiaying tahu persis apa yang telah terjadi pada Li Dan, membuatnya semakin curiga. Ternyata, Zhao Yu telah menyiapkan jebakan, menunggu San Jiaying masuk ke dalamnya. San Jiaying pun menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan, lalu duduk di sana sambil menggeliat dan memegangi lengannya. Nona San, Zhao Yu tidak mengubah sikap tenangnya. Tahun lalu pada tanggal 22 April Gao Tian adalah korban pertama dari rencana balas dendam Li Dan. Lalu 5 hari kemudian pada tanggal 26, Yuan Lili mengalami nasib yang sama di rumahnya sendiri. Tahun ini pada tanggal 22 April Luo Meina juga mengalami nasib yang sama. Lalu pada tanggal 26, kemarin, Anda hampir mengikuti jejak mereka. Tanggal 22 April hingga tanggal 26 April. Apakah kau tahu mengapa tanggal-tanggal ini penting? Zhao Yu menatap San Jiaying dan melanjutkan, 5 tanggal ini sama dengan tanggal dimulainya dan berakhirnya kompetisi piano tahun itu. Li Dan memilih tanggal-tanggal itu untuk melakukan kejahatannya. Mungkin ada semacam makna penting di baliknya. Zhao, petugas Zhao. Kata-kata San Jiaying tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya. Bibirnya bergetar saat dia berbicara, kita semua menghadiri kompetisi piano itu, tapi apa artinya itu? San Jiaying tampak seperti sedang mencoba membantah, tetapi sekali lagi dipotong oleh Zhao Yu. Aku sudah mencari informasi tentang kalian. Dari 6 kontestan teratas, hanya keluarga kalian yang miskin. Zhao Yu berbicara dengan dingin, yang lainnya bukan dari daerah pedesaan, keluarga mereka semua dalam kondisi keuangan yang layak, orang tua mereka biasanya adalah pekerja kerah putih atau pengusaha. Dengan kata lain, yang lainnya tidak punya alasan untuk menyerang seseorang karena kompetisi piano. Meskipun kompetisi piano dapat memulai hidup mereka, mereka sudah menjadi finalis, mereka sudah puas. Tetapi bagimu, yang keluarganya miskin, itu sama sekali berbeda. Zhao Yu tidak menunjukkan belas kasihan saat dia berbicara, aku telah mencari catatanmu. Kamu telah berkompetisi di kompetisi piano tahunan ke-9, tetapi kamu bukan salah satu finalis. Kompetisi piano ke-10 adalah kesempatan terakhirmu. Agar kamu dapat mengikuti kompetisi, ayahmu bahkan memalsukan sekolah dan identitas sosialmu. Awalnya, kamu berhasil masuk final, tetapi skormu sangat tidak menentu. Zhao Yu melanjutkan dengan keras, dengan satu kesalahan langkah, kamu akan terdorong keluar dari 6 besar. Begitu kamu keluar dari 6 besar, semua kerja kerasmu akan hilang. Kompetisi itu memiliki aturan tak tertulis bahwa hanya 6 besar yang akan diterima oleh sekolah-sekolah terkenal. Jadi, dari keempat orang itu, hanya kamu yang berada dalam situasi berbahaya. Ternyata, taruhanmu berhasil. Pengunduran diri Li Dan dari kompetisi sangat menguntungkan untukmu.
Kamu berhasil mendapatkan tempat ketiga yang benar-benar mengubah hidupmu. Zhao Yu melanjutkan, tetapi bagaimana dengan Li Dan? Seluruh hidupnya hancur oleh sepotong kecil pisau cukur. Kau, wajah San Jiaying memerah mendengar kata-kata Zhao Yu. Dia gemetar saat berbicara, jangan bicara sembarangan. Semuanya butuh bukti. Kau seorang polisi, bagaimana mungkin kau bisa melontarkan tuduhan seperti ini? Zhao Yu menghela napas. Ia membungkukkan tubuhnya sedikit, lalu berbicara lagi dengan tenang. Nona San, saya rasa Anda salah paham. Saya tidak mengatakan ini untuk mendapatkan keadilan bagi Li Dan. Banyak hal terjadi, betapapun malangnya. Sudah 18 tahun berlalu. Belum lagi kurangnya bukti. Untuk apa saya bekerja keras? Sebenarnya, saya datang menemui Anda hanya untuk membantu Li dan menyelesaikan sesuatu yang ada dalam pikirannya. Mendengar kata-kata Zhao Yu, San Jiaying sedikit terkejut. Zhao Yu berhenti sejenak untuk menyusun kata-katanya, lalu melanjutkan, saya sudah berbicara dengan jaksa. Li Dan akan dituduh melakukan penyerangan terencana. Karena situasinya sangat ekstrim, apakah Anda tahu hukuman apa yang akan dijatuhkan kepadanya? San Jiaying terdiam. Dia tidak pernah memikirkan hal itu. Dia akan beruntung jika dihukum penjara seumur hidup. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Jika dia tidak beruntung, dia akan dihukum mati. Oh, meskipun San Jiaying hanya menjawab, oh, ekspresinya menunjukkan keterkejutannya. Dia tidak pernah menyangka Li Dan akan menerima hukuman seberat itu. Seluruh hidup Li Dan sudah berakhir. Zhao Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Saya pikir Anda lebih tahu daripada saya. Tetapi jika bukan karena pisau cukur kecil itu, seperti apa kehidupan Li Dan? Pianis, musisi hebat, guru piano, atau, mungkin seperti Anda, seorang pengusaha sukses. Namun pada kenyataannya, ayahnya meninggal karena depresi, dan ibunya menderita kanker. Ini benar-benar kacau. Begitu ibunya meninggalkan dunia ini, mungkin tidak ada seorang pun yang akan merawat makamnya. Tidak lagi, petugas Zhao. Tidak lagi. San Jiaying menyela Zhao Yu dengan gelisah. Wajahnya merah padam dan dia gemetar, hampir tidak bisa menahan air matanya. Setelah sekian lama, akhirnya dia menundukkan kepalanya karena malu dan berkata, 18 tahun. 18 tahun penuh. Aku, setetes air mata berkilau meluncur dari bulu matanya yang panjang. San Jiaying menahan air matanya, setiap kali aku memikirkan Li Dan, aku tidak bisa tidur, dan darahku menjadi dingin. Jika kau bilang apa yang terjadi menyebabkan Li Dan menderita seumur hidup, maka aku hidup dalam bayang-bayang yang tak terhindarkan. Air mata San Jiaying terus mengalir hingga dia menangis. Zhao Yu tidak memiliki sapu tangan, dan hanya bisa memberikan 2 lembar serbet kertas padanya. Namun San Jiaying sudah terjerumus ke dalam serangkaian kenangan menyakitkan. Bagaimana mungkin dia menerima serbet itu? Dia terus menangis, petugas Zhao, kau benar. Memasang perangkap pisau cukur untuk Li Dan ada hubungannya denganku. Namun kau salah. 18 tahun yang lalu, aku masih anak-anak. Selain berlatih piano sekeras yang aku bisa, bagaimana mungkin aku punya pikiran gelap seperti itu? Belum lagi memasang pisau cukur itu mustahil bagiku. Hah! Tiba-tiba, Zhao Yu terkejut. Ia mengira San Jiaying pasti menyerang Li Dan, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakannya, hal itu tidak lagi tampak demikian. Mungkinkah ada latar belakang lain? Bab 56. Zhao Jiaying memaksakan senyum masam yang menyedihkan dan mendesah, mungkin ini semua takdir. Demi membalas dendam dan memotong tanganku, Li Dan menggali kuburan ayahku. Mungkin ini kehendak Tuhan. Oh, mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba mengerti. Orang yang telah menancapkan pedang itu pada Li Dan bukanlah Zhao Jiaying, melainkan ayah Zhao Jiaying. 18 tahun yang lalu sebelum final, kami berlatih di aula musik sekolah menengah kedua sesuai dengan peraturan. Zhao Jiaying mengenang, jadwal latihanku telah diatur pada pukul 3 sore, dan aku sudah selesai berlatih. Namun, malam itu, ayahku tiba-tiba berkata bahwa ia telah meninggalkan sesuatu di aula dan menyuruhku untuk tinggal di hotel sendirian sementara ia kembali ke aula musik.
Aku melihat ayahku tampak bingung dan kupikir ia pasti telah kehilangan sesuatu yang penting. Aku juga merasa khawatir dan ingin pergi bersamanya, tetapi ia menolak keras. Ayahku jarang berbicara kepadaku dengan nada yang kuat, jadi aku tahu untuk tidak mengikutinya. Aku hanya bisa menunggu di hotel karena ia tidak mengizinkanku pergi bersamanya. Ia hanya akan mengambil sebuah barang, tetapi sudah lewat pukul 11 malam ketika ayah saya akhirnya kembali ke hotel. Wajahnya sangat pucat dan ia tampak putus asa. Saya mengajukan banyak pertanyaan kepadanya, seperti apa yang telah ia hilangkan. Apakah ia menemukannya? Mengapa ia kembali begitu terlambat? Namun, ia tidak menjawab satu pun pertanyaan saya. Ia hanya mengatakan kepada saya berulang kali bahwa saya harus tampil baik dalam kompetisi tersebut. Saat itu saya masih lamban. Meskipun saya tahu ada yang tidak beres dengan ayah saya tidak terlalu memikirkannya, dan fokus pada penampilan. Saya hanya memikirkan piano selama final. Saya tampil di atas standar saya dan meraih tempat ketiga. Baru setelah hasilnya diumumkan, saya mengetahui bahwa nama Lee Dan tidak ada dalam daftar. Lee Dan sudah memiliki reputasi yang bagus bahkan sebelum kompetisi, dan dia adalah favorit semua orang saat mengikuti kompetisi. Dia berhasil masuk ke final, tetapi saya bertanya-tanya mengapa namanya tidak ada dalam daftar. Saya mulai bertanya, dan saya ingat betul bahwa Ibu Luo Meina memberitahu saya bahwa sesuatu telah terjadi pada Lee Dan pada malam sebelum pertandingan final, dan bahwa dia telah dirawat di rumah sakit. Namun, dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sampai saat itu, aku masih belum menyadari bahwa ada yang salah, dan aku bahkan merasa beruntung karena Lee Dan telah mengundurkan diri dari kompetisi. Jika dia tidak mengundurkan diri, aku tidak akan masuk ke 3 besar. Namun, sesuatu yang kebetulan terjadi. Jika aku tidak merasa gugup dan pergi ke kamar mandi selama upacara penghargaan, aku mungkin bisa hidup dengan tenang sepanjang hidupku. Ketika saya keluar dari kamar mandi, saya melihat Ibu Lee Dan sedang berdebat dengan seseorang dari panitia penyelenggara. Rambutnya berantakan, dan ia mengenakan pakaian yang robek dan kotor. Ia tampak jauh lebih tua sejak terakhir kali saya melihatnya, dan matanya berkaca-kaca. Ia terus membungkuk kepada orang itu dan tampak memohon sesuatu kepadanya. Karena penasaran, saya berdiri di belakang mereka dan mendengarkan. Saya tidak sengaja mendengar bahwa Lee Dan mengundurkan diri dari kompetisi karena seseorang telah menancapkan pisau di piano, dan Lee Dan telah memotong jarinya. Mendengar itu, saya tiba-tiba teringat pada ayah saya. Malam ketika dia bertingkah aneh, dan mengatakan bahwa dia perlu kembali ke sekolah menengah kedua untuk mengambil sesuatu, tepat pada saat jari Lee Dan terpotong. Saya yakin bahwa ayah saya adalah pelakunya. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya menerima penghargaan pada hari itu. Saya merasa bahwa semua yang ada di depan saya hanyalah ilusi. Ayah saya terus meminta saya untuk tersenyum, tetapi, bagaimana saya bisa tersenyum? Zhao Jiaying menghela napas dalam-dalam, jika semuanya berhenti di situ, mungkin saya bisa meyakinkan diri sendiri bahwa ayah saya tidak ada hubungannya dengan cedera Lee Dan, dan bahwa semuanya hanya kebetulan, tetapi kenyataan memang kejam. Ketika kami sedang mengemasi barang bawaan kami di hotel sebelum kembali ke rumah, sebuah kotak jatuh dari ransel ayah saya. Itu adalah sekotak penuh pisau seni. Saat itu, Zhao Jiaying sudah menangis terseduh-seduh. Itu adalah jenis pisau seni profesional, kuat dan tajam. Jika ditaruh di dalam keyboard, bukan saja tidak akan ketahuan, tetapi juga bisa menyebabkan cedera serius. Setelah jeda yang lama, Zhao Jiaying melanjutkan, tidak ada seorang pun di keluarga kami yang berlatih seni, dan jenis pisau seni itu sangat mahal, jadi tidak mungkin itu berasal dari rumahku. Jadi, aku bertengkar hebat dengan ayahku di hotel malam itu. Setelah aku bertanya berulang kali, ayahku akhirnya mengakui apa yang telah dilakukannya pada Lee Dan. Saya ingat saya hampir gila. Gila banget. Rasa sakit dan tekanan yang saya derita mungkin tidak lebih ringan dari Lee Dan. Saya merasa sangat konyol, sangat tidak masuk akal, karena mendapat tempat ketiga melalui cara yang tidak bermoral seperti itu. Harga diri macam apa yang bisa saya miliki setelah itu? Ayahku juga ketakutan. Dia bahkan berlutut dan memohon padaku untuk tidak memberitahu siapapun.
Zhao Jiaying terisak, orang tuaku bercerai, dan ayahkulah yang merawatku. Dia tidak menemukan pasangan lain karena aku. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk membiarkanku belajar piano, dan terkadang harus bekerja 3 pekerjaan, tidak dapat beristirahat di malam hari. Tetapi ayah yang begitu penyayang benar-benar melakukan kejahatan yang tidak dapat dimaafkan. Aku hampir tercabik-cabik oleh beratnya keputusan yang harus kuambil. Aku tidak tahu harus berbuat apa tentang Li Dan, tetapi aku tidak ingin ayahku masuk penjara. Akhirnya aku masuk universitas dengan rasa sakit yang luar biasa, lalu pergi ke luar negeri setelah itu. Setelah kompetisi itu, aku tidak pernah menyentuh piano lagi. Zhao Jiaying berduka, setiap kali aku melihat piano, aku akan memikirkan Li Dan. Jarinya, dan noda darah di piano. Zhao Yu mendengarkan dengan penuh perhatian, terkejut dengan alur cerita Zhao Jiaying. Ayah Li Dan dan Zhao Jiaying sangat mirip. Keduanya telah melakukan segala yang mereka bisa untuk putri-putri tercinta mereka, namun, ayah Zhao Jiaying telah memilih cara yang bodoh dan ekstrim, yang menyebabkan serangkaian kejadian malang ini terjadi. Surga punya mata, kata Zhao Jiaying sambil menyeka air matanya dengan sapu tangannya, mungkin karma benar-benar ada. 8 tahun yang lalu, ayah saya lumpuh setelah jatuh dari tangga di rumah dan mengalami cedera pada punggung bawahnya. Dalam 2 tahun berikutnya, ia didiagnosis menderita kanker pankreas dan meninggal dunia tak lama setelah itu. Di ranjang kematiannya, ia bahkan tidak dapat berbicara, tetapi saya tahu bahwa ayah saya tidak menerima apa yang telah ia lakukan kepada Li Dan. Ia dipenuhi dengan penyesalan dan rasa bersalah, tidak dapat memaafkan dirinya sendiri. Kesalahan besar telah dilakukan pada saat lemah. Menghadapi kenyataan, Zhao Yu hanya bisa menghela nafas. Mungkin jika Zhao Yu lebih berhati-hati di kehidupan lamanya, dia tidak akan dijebak dan meninggal dengan tragis. Petugas Zhao Jiaying berhenti menangis dan berkata, saya merasa jauh lebih baik sekarang setelah mengatakan yang sebenarnya. Saya pikir ayah saya ingin melakukan hal yang sama tetapi tidak punya keberanian. Dia melanjutkan, bagaimana dengan ini? Saya akan menyewa pengacara terbaik untuk membela Li Dan memperjuangkan akhir yang lebih baik. Mengenai Ibu Li Dan, Anda dapat tenang. Saya akan mengatur orang-orang terbaik untuk merawatnya. Saya tahu bahwa uang bukanlah masalah antara Li Dan saya tidak berharap dia akan memaafkan kita. Saya hanya berharap bahwa kejadian ini tidak akan menyebabkan lebih banyak kerugian. Mendengar ini, Zhao Yu kembali duduk di kursinya, merasa lega sekaligus lelah. Meskipun kasus tangan hilang akhirnya berakhir, akan selamanya mustahil untuk mengetahui siapa yang benar dan siapa yang salah. Bab 57. Aku akan menerobos kilatan pedang dan pedang, demi membawa kehormatan bagi timku. Demi keluargaku, aku rela mati untukmu. Biarkan darahku mengalir bebas. Di dalam ruang karaoke restoran Hong Long, Zhao Yu meneriakkan lagu klasik dari Yang Endang Rose. Ia menyanyikan lagu The Flash of the Blades and Swords dengan sangat bebas, penuh emosi, dan bebas, menggunakannya untuk mencurahkan ambivalensinya atas kasus tangan hilang. Baik Li Dan maupun San Jiaying, dia tidak akan memikirkan mereka lagi. Kasusnya ditutup, pelakunya telah ditangkap, dan Ibu Li Dan akan diurus. Kasus tangan hilang sudah berakhir di bukunya. Yang tersisa hanyalah perayaan. Dengan 100.000 yuan yang diterimanya dari San Jiaying, Zhao Yu bisa dibilang cukup kaya. Sebagai orang yang murah hati, ia tidak hanya memesan makanan dan minuman terbaik dari restoran Hong Long, tetapi ia juga mengundang semua orang ke KTV setelahnya untuk menikmati malam mereka sepuasnya. Selain Mao Wei yang dirawat di rumah sakit, dan pemimpin pengganti Liu Changhu, semua orang dari tim datang. Sungguh lelucon. Zhao Yu telah mengancam semua orang bahwa jika mereka tidak datang, mereka tidak akan pernah bisa menatap matanya lagi. Salah satu ibu mertua penyidik menjalani operasi malam itu, tetapi ia tetap melarikan diri dari rumah sakit untuk datang ke pesta. Istrinya telah meneleponnya lebih dari 100 kali, tetapi ia tidak berani mengangkatnya. Zhao Yu, cepat. Melihat Zhao Yu asyik bernyanyi, Liang Huan mengangkat telepon genggamnya dan berteriak, mau mencarimu. Datang dan lihat. Mau,
Yang dimaksud Liang Huan adalah pemimpin tim A, Mao Wei. Mao Wei saat ini dirawat di rumah sakit dan tidak dapat datang ke pesta secara langsung, jadi Liang Huan menggunakan panggilan video agar ia dapat bergabung dengan mereka melalui telepon. Ketika Zhao Yu mengambil telepon, semua orang berkerumun di sekitar kamera. "Zhao," suara Mao Wei yang bersemangat terdengar dari telepon, "coba tebak. Begitu aku mendengar bahwa kamu mencuri 2 kasus besar dari tim B, coba tebak." Kakiku tidak lagi sakit, tubuhku terasa jauh lebih baik, dan nafsu makanku juga meningkat. Hahaha, semua orang tertawa bersama. Saat mengejar penjahat, Mao Wei terjatuh dan pahanya patah, butuh waktu hampir setengah tahun untuk pulih sepenuhnya. Meskipun mereka tampak dekat, Zhao Yu tidak begitu mengenal ketua tim Mao. Zhao Yu belum lama berada di kantor polisi sebelum Mao dirawat di rumah sakit. Bagaimanapun, Mao Wei tetap menjadi bos tim A. Mendengar pujiannya, Zhao Yu segera mengacungkan ibu jarinya, "Bos, jika aku mencuri beberapa kotak lagi dari mereka, apakah kau akan langsung melompat dari ranjang rumah sakitmu?" Hahaha, seluruh kelompok tertawa lagi. "Hai," saat itu, Zhang Jingfeng melihat suasana yang baik dan berkata, Kak, tunggu apa lagi? Mari kita angkat cangkir. Untuk Zhao, yang telah memberikan kemenangan bagi tim A kita, dan untuk Mao, semoga dia cepat pulih." "Bagaimana? Tunggu. Tiba-tiba, seorang investigator wanita bernama Peng Xin berteriak ke kamera, "Mao, apa di tempatmu ada alkohol? Bagaimana kalau begini, aku akan membagi cangkir ini denganmu." Saat dia selesai berbicara, dia mengangkat cangkir di tangannya, tetapi menumpahkan seluruh cangkir ke lantai. Dia berpura-pura sedih saat berteriak, "Mao, aku harap kamu punya banyak alkohol untuk menyeberangi sungai Styx. Cangkir ini untukmu. Semoga berhasil." Wahaha, kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Peng Xin adalah anggota lama tim A. Dia berusia lebih dari 40 tahun, jadi semua orang memanggilnya kakak perempuan. Tanpa diduga, dia sama lucunya dengan anggota tim yang lebih muda. Wanita harimau. Melalui telepon, Mao Wei tertawa sambil berteriak ke kamera, "Begitu aku pulih, aku akan menemui suamimu dan memintanya untuk merawatmu lebih cepat daripada nanti. Dengan begitu, kau tidak akan mengganggu kami lagi, hahaha." Tentu. Peng Xin tertawa, "Aku tidak sabar untuk menjauh darinya. Mao, tunggu, begitu kita berpisah, aku akan pergi dan menjadi simpananmu." Hah, suasana menjadi lebih gembira dari Peng Xin dan Mao Wei. Zhang Jingfeng berteriak, bersulang. Semua orang mengangkat gelas mereka dan meminumnya sekaligus. Selain anggota tim A, Zhao Yu juga mengundang 2 orang lainnya. Salah satunya adalah ketua tim Jing, dan yang lainnya adalah ketua departemen Wang Fei. Ketua tim Jing mengatakan bahwa ia memiliki masalah keluarga yang harus diurus, jadi ia tidak datang. Orang tua itu jarang berpesta dengan anak-anak muda, jadi itu bisa dimengerti. Namun, tanpa diduga, Wang Fei dengan senang hati menerima undangan tersebut, dan datang untuk merayakan bersama Zhao Yu. Meskipun ia datang agak terlambat karena urusan pekerjaan, namun kehadiran seorang pimpinan departemen telah memberikan Zhao Yu penghargaan dan kebanggaan yang besar. Zhao Yu benar-benar tidak menyangka dia akan datang. Selain percakapan singkat di pemakaman, mereka tidak pernah berhubungan sebelumnya. Namun, setelah mencari-cari dalam ingatannya, ternyata saat Zhao Yu masih magang, dia pernah membantu di departemen forensik, dan pernah bertukar cerita dengan Wang Fei. Meskipun dia tidak menghabiskan banyak waktu di sana, Wang Fei cukup menyukai Zhao Yu. Zhao Yu adalah orang yang terus terang. Melihat bahwa Wang Fei telah menghormatinya dengan datang, dia tentu akan membalas budi. Dia sangat sopan kepada kepala departemen Wang selama pesta. Namun karena Wang Fei menyetir sendiri ke restoran, dia tidak berencana untuk minum, dan hanya minum soda. Setelah pesta selesai, Wang Fei menawarkan diri untuk mengantar Li Beini dan Zhao Yu pulang karena dia sedang dalam perjalanan. Rumah Li Beini dekat dengan restoran, dan dia pun pergi tak lama kemudian. Setelah itu, hanya ada Zhao Yu dan Wang Fei di dalam mobil. "Bagaimana kabarmu? Apakah kamu minum terlalu banyak?" Wang Fei melihat bahwa Zhao Yu berbau alkohol,
dan matanya tidak fokus. Suara kepala departemen wanita itu lembut seperti sutra, dan manis seperti madu. Zhao Yu hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Jika aku belum menyentuhmu, maka seharusnya tidak sebanyak itu. Zhao Yu tersenyum licik, bentuk tubuh Wang Fei memang bagus. Saat dia duduk di dalam mobil, kecantikannya semakin menonjol, sungguh menawan. Hehehe, Wang Fei tertawa, cukup jujur. Kalau begitu aku juga akan jujur. Sebenarnya, mengantarmu pulang sama sekali bukan rute kembali ke rumahku. Ah, bola mata Zhao Yu berputar ke belakang. Dia merasa seolah-olah Wang Fei memiliki makna tersembunyi dalam kata-katanya. Tidak di sepanjang jalan. Apakah dia sengaja mengirimku pulang? Mungkinkah wanita itu kesepian dan menginginkan sesuatu dariku? Pikir Zhao Yu. Hah, melihat keraguan Zhao Yu, Wang Fei tersenyum, pasti sedang memikirkan sesuatu yang nakal. Jujur saja, hari ini ada mayat yang datang dari Waduk Air Kinsan. Agar bisa menghadiri pestamu, aku hanya menyelesaikan setengah dari otopsi. Aku akan kembali untuk menyelesaikannya. Oh, Zhao Yu menelan ludahnya. Ternyata Wang Fei hanya mengantarnya pulang dalam perjalanan ke kantor polisi. Lagi pula, dia sudah menyelesaikan setengah dari otopsi tetapi masih bisa makan dengan baik. Itulah definisi profesional. Kamu sudah menjadi kepala departemen, mengapa kamu masih berusaha keras? Zhao Yu mengganti topik pembicaraan. Apa yang kau katakan? Kepala departemen atau bukan? Wang Fei tersenyum menggoda. Mayatnya sangat busuk, dan dokter forensik yang baru tidak memiliki cukup pengalaman, jadi aku harus membantu. Oh, apa? Wang Fei sekali lagi tersenyum menggoda, masih ingin menyentuhku. Apakah kamu merasa tidak nyaman? Tanganku telah menyentuh banyak orang mati. Apa yang kau katakan? Zhao Yu tersenyum, bukankah tanganmu yang membunuh mereka? Lagi pula, jika aku bisa mati di tangan wanita cantik sepertimu, aku tidak akan mengeluh. Hah, Wang Fei menyeringai, namun memujinya, sebagai seorang perwira yang mesum, kau cukup pandai dalam memberikan pujian, bukan? Itu benar, itu benar. Keduanya bertemu pandang dan tersenyum, lalu kembali terdiam canggung. Beberapa menit kemudian, Zhao Yu menunjuk tanda BMW di roda kemudi, dan mencoba memulai obrolan ringan. Kepala Departemen Wang cukup kaya, bukankah ini X7? Hehe, Wang Fei fokus pada cara mengemudinya. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa ini adalah jenis mobil yang sama dengan milik Luo Meina? Wang Fei telah mengenai sasaran dengan tepat. Zhao Yu sebenarnya telah memikirkan hal itu. Dia begitu terfokus pada kasus tangan hilang, dan secara naluriah menghubungkan mobil itu dengan BMW milik Luo Meina. Kedua mobil itu berjenis sama, dan bahkan warnanya pun sama. Aku tidak tahu. Ketua Departemen Wang tidak hanya pandai memeriksa orang mati, tetapi dia juga pandai memeriksa orang hidup. Zhao Yu memujinya, sebenarnya, aku hanya ingin tahu, bagaimana aku bisa menjadi sekaya dirimu. Gampang, kata Wang Fei singkat, cari suami yang kaya, dan jadikan dia mantan suamimu. Oh, hah, Zhao Yu menyadari makna di balik kata-katanya. Saat keduanya bercanda, mobil sudah berhenti di depan pintu Da Feng Ge Fruit Co. Melihat Wang Fei yang menawan di depannya, Zhao Yu menjilat bibirnya, kepala Departemen Wang. Aku tidak punya siapa-siapa di rumahku, apakah kamu ingin masuk dan duduk sebentar? Jika kamu perlu meningkatkan keterampilan pemeriksaan mayatmu, aku bisa berpura-pura menjadi mayat. Jangan ragu untuk menyentuhnya. Bab 58. Mobil BMW itu melaju meninggalkan pintu masuk perusahaan buah Da Feng Ge dan meninggalkan Zhao Yu yang berdiri tak berdaya. Menanggapi rayuan terang-terangannya, Wang Fei hanya menjawab dengan lembut, maaf, aku tidak membawa pisau bedah hari ini. Meski nadanya lembut, jawabannya jelas. Zhao Yu tidak merasa kecewa, tetapi malah menjadi lebih tertarik pada Wang Fei. Meskipun dia biasanya terlihat penuh cinta dan menawan, dia memiliki moral dan tidak semudah yang dipikirkan Zhao Yu. Semakin sulit sesuatu, semakin tinggi harapannya. Mengingat kembali kemenangannya di kuburan, Zhao Yu merasa sangat gembira dan bahkan mulai menyenandungkan sebuah lagu saat menaiki tangga, namun, saat ia sampai di apartemennya dan mengambil kuncinya, peluitnya tiba-tiba berhenti.
Ia melihat Jiang Xiaoxing duduk tepat di depan pintunya. Zhao Yu tiba-tiba berhenti, tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Setelah kasus tangan hilang terpecahkan, Zhao Yu telah mempertimbangkan dengan serius masalah yang melibatkan Jiang Xiaoxing. Dia tidak yakin mengapa dia tampak tidak takut pada apapun. Setiap kali dia melihat gadis muda itu, dahinya akan mulai berkeringat. Setelah berpikir dengan hati-hati, Zhao Yu akhirnya berhasil memecahkan pertanyaan itu. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana, itu karena Jiang Xiaoxing sangat luar biasa. Dalam kehidupan Zhao Yu sebelumnya, dia selalu bergaul dengan para gangster. Jika Jiang Xiaoxing juga seorang siswa yang nakal atau berandalan, Zhao Yu pasti bisa menghadapinya dengan lebih baik. Namun, Jiang Xiaoxing tidak seperti itu. Dia adalah siswa terbaik di sekolah menengah kedua. Dia unggul dalam moral dan akademis, dan memiliki masa depan yang cerah menantinya. Namun, kasus tangan hilang telah memberi dampak yang terlalu besar pada Zhao Yu. Setiap kali dia melihat Jiang Xiaoxing, dia secara naluriah akan memikirkan Li Dan. Li Dan juga lebih berbakat daripada orang lain. Zhao Yu sangat khawatir Jiang Xiaoxing entah bagaimana akan mengikuti jejak Li Dan, dan menempuh jalan yang salah. Terlebih lagi, Zhao Yu adalah orang yang bisa menuntunnya ke jalan itu, menyebabkan Zhao Yu terus-menerus merasa gelisah. Jadi, ketika dia melihat Jiang Xiaoxing, dia langsung panik. Sebelum Jiang Xiaoxing berbicara, dia sudah merasa takut. Petugas Zhao, Anda bersenang-senang. Jiang Xiaoxing menggigit apelnya dan berkata dengan nada ambigu, sangat sulit untuk menemukan Anda. Apa? Zhao Yu terdiam, aku punya kasus besar yang harus diselidiki. Tapi sekarang sudah terpecahkan, kita bisa membicarakan masalahmu. Aku tahu, itu adalah kasus tangan hilang. Kata Jiang Xiaoxing datar. Astaga, Zhao Yu tercengang, bagaimana kau tahu? Kau detektif hebat, bagaimana menurutmu? Jiang Xiaoxing berkata dengan nada meremehkan, kau tahu kan kenapa aku ke sini mencarimu di tengah malam? Zhao Yu mengangguk, apa lagi yang bisa terjadi? Pasti karena kekacauan yang dia buat di pertemuan orang tua. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang kau pikirkan. Teriak Jiang Xiaoxing dengan marah. Karena takut orang tuanya di bawah akan mendengar, dia segera merendahkan suaranya dan sedikit melebih-lebihkan ekspresinya. Kau membuat kekacauan besar dalam pertemuan orang tua yang sederhana ini. Aku benar-benar harus mengakuinya. Ini, aku bisa menjelaskannya. Zhao Yu juga merendahkan suaranya. Aku hanya ingin menghasilkan uang dengan cara yang jujur untuk meringankan beban ayahku sehingga aku bisa menjadi anak yang berbakti. Mengapa begitu sulit? Gadis muda itu menjadi lebih gelisah. Jika aku ketahuan, bagaimana aku akan menghadapi guru dan teman sekelasku? Ibuku akan sangat marah jika dia tahu. Kau tahu, Jiang Xiaoxing mulai menangis saat berbicara. Agar tidak membuat terlalu banyak suara, dia menahan tangisnya dengan cara yang menyayat hati. Zhao Yu tidak menyangka dia akan menangis secepat itu. Jangan menangis. Jangan menangis. Dari caramu menjelaskannya, kamu belum terekspos, kan? Jadi kita masih punya kesempatan untuk menebusnya. Pertama-tama kamu harus memberitahuku, bagaimana situasinya sekarang. Aku akan membantumu menyelesaikannya, oke? Benarkah? Gadis muda itu mudah dibujuk. Setelah mendengar Zhao Yu mengatakan itu, air matanya langsung berhenti. Tentu saja, kita adalah mitra. Zhao Yu menepuk dadanya dan berkata, urusanmu adalah urusanku. Baiklah, Jiang Xiaoxing menyeka air matanya dan berkata dengan nada serius, sebenarnya, aku sudah mengatur 90%, dan aku hanya kekurangan 10% milikmu. Astaga, pikir Zhao Yu. Ia mengedipkan matanya dan akhirnya mengerti bahwa ia tanpa sadar telah jatuh ke dalam tipu daya gadis muda itu. Sungguh mustahil untuk mengimbangi seorang siswa terbaik. Teman-teman sekelasku sudah menulis cerita di koran sekolah tentang saat kau membuat kekacauan selama konferensi orang tua dan mencari-cari di seluruh ruang data. Aku membuat kehebohan di sekolah lagi. Jiang Xiaoxing berkata, guru kelasku sudah memanggilku ke kantornya 3 kali. Dia menolak untuk percaya bahwa kau adalah ayahku. Aku juga tidak. Kata Zhao Yu jujur.
Guru kelasku memeriksa berkasku dan menemukan bahwa ayahku menjual buah. Namun, kamu harus menyamar sebagai polisi, jadi. Hei, apa maksudmu meniru? Aku sebenarnya polisi. Zhao Yu secara naluriah membela diri, merasa tersinggung dengan kata meniru. Ngomong-ngomong, Tuan Wang sudah menelepon ke rumahku beberapa kali, Jiang Xiaoxing melanjutkan, tetapi semua panggilan teleponnya telah kusadap. Jadi, Tuan Wang memutuskan untuk datang ke rumahku besok pagi. Jika dia bertemu ayahku, maka kamu harus tahu akibatnya. Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kita harus memikirkan cara untuk mengeluarkan ayahmu dari rumah besok. Aku akan mengambil alih dari sana, dan gurumu tidak akan curiga. Aku sudah menyelesaikannya, kata Jiang Xiaoxing. Besok pagi, ayahku akan menerima pesan dari rumah sakit yang memberitahukan bahwa tagihan rumah sakit ibuku telah memenangkan hadiah undian, dan dia harus pergi ke rumah sakit untuk mengambil hadiahnya. Hah? Apa? Wahahaha, Zhao Yu tak kuasa menahan tawanya, tagihan rumah sakit bisa memenangkan hadiah undian. Hanya orang bodoh yang percaya itu. Jiang Xiaoxing menatap Zhao Yu dengan dingin dan mengucapkan kata-kata itu dengan jeda, ayahku percaya. Zhao Yu menelan ludahnya dan berpikir, seorang ayah dengan tingkat kecerdasan seperti itu, bagaimana mungkin dia memiliki putri yang begitu cerdik? Apakah Jiang Xiaoxing benar-benar darah dagingnya? Setelah ayahku tiada, kamu bisa pergi ke toko dan menyamar sebagai dia, kata Jiang Xiaoxing sambil menganggukkan kepalanya. Tapi, Zhao Yu merenung sejenak dan terdengar sedikit khawatir, bukankah ada satu hal lagi? Aku bilang aku polisi di depan banyak orang, tapi sekarang aku hanya dianggap penjual buah. Bagaimana kita bisa melewatinya? Baiklah, aku sudah memutuskannya. Begini, kata Jiang Xiaoxing sambil mengeluarkan selembar kertas. Zhao Yu melihatnya dan hampir pingsan. Itu adalah surat keterangan diagnosa medis yang dipalsukan oleh Jiang Xiaoxing. Di kertas itu tertulis dengan jelas bahwa Jiang Dafeng menderita gangguan kepribadian ganda yang parah. Bab 59. Setelah mandi dan berbaring di tempat tidurnya sendiri, Zhao Yu merasa pusing karena semua hal yang ada di kepalanya. Untuk menjelaskan perilakunya di pertemuan orang tua, Jiang Xiaoxing telah memalsukan diagnosis dokter. Dikatakan bahwa ayahnya, Jiang Dafeng, memiliki gangguan kepribadian ganda yang parah, dan terkadang berpura-pura bahwa dia adalah seorang polisi, dan dengan demikian telah bertindak tidak pantas di pertemuan orang tua. Astaga, kalau dipikir-pikir dia bisa memikirkan sesuatu yang begitu gila dan tidak masuk akal, sulit untuk mengatakan apakah dia seorang jenius atau gila. Kertas diagnostik yang dipalsukannya tampak sempurna. Bahkan stempel di belakangnya tampak realistis. Zhao Yu benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa mendapatkan sesuatu seperti itu. Namun, semakin luar biasa Jiang Xiaoxing, semakin Zhao Yu merasa gugup. Setiap kali dia melihatnya, itu seperti melihat bayangan Li Dan. Jika Jiang Xiaoxing mengikuti jejak Li Dan, dan hanya menggunakan bakatnya untuk kejahatan, hasilnya bisa menjadi bencana. Awalnya, Zhao Yu tidak begitu percaya dengan cerita Jiang Xiaoxing tentang ibunya yang sakit, mengira bahwa ibunya hanyalah anak bermasalah yang menggunakan uang hasil curian dari rekening orang lain untuk bermain game. Namun setelah menyelidikinya, ia menyadari bahwa ibu Jiang Xiaoxing benar-benar menderita uremia, dan setiap bulan harus membayar biaya pengobatan yang sangat besar. Jiang Dafeng tidak menghasilkan cukup uang dari penjualan buah-buahan, sehingga rumah tangga mereka memiliki banyak utang. Jiang Xiaoxing mencuri dari rekeningnya untuk membantu keluarganya. Berbaring di tempat tidur, Zhao Yu terus merenungkan situasi Jiang Xiaoxing. Bagaimana dia harus menangani ini dengan benar? Di satu sisi, dia tidak ingin Jiang Xiaoxing terus mencuri akun. Jika itu sampai terbongkar, seluruh hidup anak itu bisa hancur. Namun di sisi lain, keinginan anak itu untuk membantu keluarganya juga terhormat. Memaksanya berhenti begitu tiba-tiba bisa menyakiti seluruh keluarga. Dia mendesah putus asa. Astaga, Zhao Yu menepuk kepalanya dengan keras. Dia tidak mengerti bagaimana dia, yang biasa membunuh orang tanpa berkedip, menjadi begitu khawatir dan emosional hanya karena seorang gadis kecil. Pada saat itu,
sistem keajaiban di kepalanya tiba-tiba menyala. Sistem itu memberitahunya bahwa ia telah menyelesaikan petualangannya hari itu. Persentase penyelesaiannya adalah 87%, dan ia telah memperoleh penghargaan lain. Penghargaan itu bahkan lebih aneh lagi. Itu adalah teleskop tak kasat mata, yang mampu melihat apapun dalam jarak 5 km tanpa bantuan, dan bertahan selama 10 menit. Zhao Yu mendesah pelan. Hadiah yang diberikan sistem kepadanya adalah produk khusus klasik lainnya. Apakah sistem itu ingin aku tetap menjadi detektif? Zhao Yu bertanya-tanya. Zhao Yu ingin tidur, tetapi ketika dia melihat jam, dia menyadari bahwa sekarang sudah hampir pukul 1 pagi. Sudah selarut ini, pikir Zhao Yu tak percaya. Sistem sudah berakhir sangat larut sehingga hari sudah berganti. Zhao Yu menyalakan sebatang rokok tanpa ragu, dan sambil batuk-batuk, dia memulai petualangan baru. Heksagram Sundui, angin dan rawa. Angin itu cair, tetapi air itu statis. Logikanya lemah, tetapi akan ada keuntungan dalam kekayaan dan hubungan. Mendengar penjelasan heksagram yang sulit dan sulit dicerna, Zhao Yu tidak mau repot-repot mengingatnya, dan hanya menutup matanya dan tertidur. Keesokan paginya pukul 8.30, Jiang Dafeng menerima pesan undian tepat waktu. Seperti yang diprediksi oleh putrinya, pria gemuk itu awalnya melompat-lompat dengan gembira sebentar, lalu menyuruh Jiang Xiaoxing untuk mengurus toko, dan pergi dengan sepeda motornya. Zhao Yu menyaksikan dengan takjub. Apakah si gendut itu punya masalah otak? Rumah sakit macam apa yang mengadakan undian? Tingkat kecerdasan seperti itu menyedihkan. Setelah Jiang Dafeng pergi, Jiang Xiaoxing segera memanggil Zhao Yu ke bawah untuk berpura-pura menjadi ayahnya di kios buah. Saat itu akhir pekan, jadi Zhao Yu sedang beristirahat dan Jiang Xiaoxing tidak perlu pergi ke sekolah. Jadi, keduanya duduk di dekat kios buah, dengan gelisah menunggu kedatangan Tuan Wang. Entah mengapa, Zhao Yu masih sedikit gugup, dan mulai membacakan pidato yang telah direncanakan. Karena mereka belum sempat berbicara di telepon sebelumnya, mereka tidak tahu kapan Tuan Wang akan datang, tetapi itu tidak menghentikan Jiang Xiaoxing sedikitpun. Dia telah memasang perangkat lunak pelacakan di telepon Tuan Wang, jadi mereka sudah mengetahui lokasinya sejak lama. Tepat saat Jiang Dafeng pergi, Tuan Wang telah tiba di Jalan Sun Feng. Oh, Tuan Wang, kok Anda ada di sini? Jiang Xiaoxing pura-pura terkejut saat melihat guru wali kelasnya. Tuan Wang berdiri di depan kios buah dan melirik Zhao Yu, lalu bergumam, "Saya tidak bisa menelepon ayahmu, dan saya khawatir, jadi." Sebelum Tuan Wang sempat menyelesaikan ucapannya, Zhao Yu berdiri dari tempat duduknya dengan satu gerakan cepat dan bergegas ke depan Tuan Wang dan menjabat tangannya dengan antusias. "Ah, jadi ini Tuan Wang. Halo, halo, halo untukmu." Tangan Tuan Wang terasa sakit karena jabat tangan Zhao Yu yang kuat. Ekspresinya agak canggung, dan dia masih agak trauma dengan kejadian di pertemuan orang tua. "Hei, halo." Tuan Wang menarik tangannya dengan susah payah, dan berbicara sambil mengamati Zhao Yu, sulit untuk mengatakannya, "Kamu masih sangat muda, tetapi putrimu sudah begitu besar." "Hehe, kadang-kadang, aku bahkan tidak percaya, hehehe." Zhao Yu tersenyum lebar. Jiang Xiaoxing menepuk kepalanya karena frustrasi. Zhao Yu pun menyadari kesalahannya, dan buru-buru mengambil pisang. "Ini, Tuan Wang, apakah Anda mau buah?" "Saya baik-baik saja, saya baik-baik saja." Tuan Wang melambaikan tangannya. Sebenarnya, saya di sini untuk membicarakan anak Anda." "Anak kecil." Zhao Yu melotot ke arah Jiang Xiaoxing. "Ada apa? Apakah Xiaoxing kita membuat masalah lagi?" "Jangan khawatir, aku akan mengurusnya nanti." Jiang Xiaoxing menamparkan kepalanya lagi, dan bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya karena malu. "Ah, bagaimana mungkin kau bisa? Bagaimana mungkin kau memukul anakmu sendiri?" Tuan Wang melotot padanya, matanya terbelalak. "Kau lihat, Xiaoxing adalah murid bintang di sekolah kita, kau harus melindunginya. Sudah hampir waktunya untuk ujian masuk sekolah menengah. Sebagai orang tua, kau harus menjaga anakmu dengan baik." Ia melanjutkan, "Alasan utama aku di sini adalah untuk menilai situasi keluargamu. Lihat, jika ada kesulitan, jika..." Ya,
Ya, kesulitan yang sangat besar. Kesulitan yang sangat banyak. Zhao Yu adalah aktor yang cukup bagus, bahkan sebelum Tuan Wang menyelesaikan pertanyaannya, dia sudah mulai meratap. Istriku, dia menderita uremia, setiap hari harus menjalani pemeriksaan demi pemeriksaan. Kami menghabiskan uang setiap hari, hidup kami, Jiang Xiaoxing hampir membenamkan kepalanya ke tanah, dan menarik rambutnya sendiri karena frustrasi. Tuan Jiang, jangan terlalu emosional, ingus. Hati-hati dengan ingusmu. Tuan Wang melihat Zhao Yu menyerbu ke arahnya dengan ingus dan air mata di seluruh wajahnya, lalu mundur dengan cepat. Tiba-tiba sebuah sepeda motor berhenti di depan kios buah. Seorang wanita parubaya yang mengenakan topi matahari muncul. Dia melambaikan tangan ke arah Jiang Xiaoxing sambil berkata, Xiaoxing, cepatlah dan berikan aku 2 semangka. Asalkan ukurannya sama, tidak apa-apa. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke arah Tuan Wang dan Zhao Yu yang sedang bertengkar. Dia mengangkat topi mataharinya, dan ekspresinya berubah penasaran. Jantung Jiang Xiaoxing berdebar kencang. Ia terdiam sejenak sebelum menjawab, "Oh, Nyonya Ma, saya akan mengambilkannya untuk Anda sekarang." Tunggu. Sambil berbicara, Jiang Xiaoxing bergegas mengambil semangkanya. Nyonya Ma adalah salah satu pelanggan tetap di toko itu, dan sangat mengenal keluarga Jiang Xiaoxing. Jiang Xiaoxing berdoa tanpa henti, ini saat yang sangat buruk, tolong jangan ungkapkan apapun. Xiaoxing, Nyonya Ma sayangnya agak kepo dan bertanya, apa yang mereka lakukan? Di mana ayahmu? Meskipun suara Nyonya Ma tidak keras, semua orang mendengarnya dengan jelas. Alis Tuan Wang berkerut, dan dia segera mengalihkan pandangan curiga ke arah Zhao Yu. Zhao Yu menatap Tuan Wang, lalu Jiang Xiaoxing. Jiang Xiaoxing juga melirik Tuan Wang, lalu Nyonya Ma. Dalam sekejap, suasana di kios buah itu menebal, seolah-olah udara itu sendiri telah membeku. Bab 60. Saat itu musim semi dan matahari terasa hangat, namun, di depan Da Feng Ge Fruit Co, suasananya sangat dingin. Perkataan Bibi Ma membuat Tuan Wang sangat curiga, dan dia memandang Zhao Yu dan Jiang Xiaoxing dengan ekspresi aneh. Melihat rencana mereka hampir terbongkar, Zhao Yu tiba-tiba memutar matanya dan menatap Bibi Ma dengan marah. Seperti Guan Yu yang membunuh orang dengan pisaunya yang panjang, Zhao Yu berteriak, dasar jalang. Akhirnya aku menangkapmu. Bagaimana kau bisa lolos kali ini? Dasar penipu. Jiang Xiaoxing pun segera mengikuti dan berlari ke arah Bibi Ma. Oh tidak, Bibi Ma, ayahku jadi gila lagi. Jiang Xiaoxing menunjuk ke arah Zhao Yu, ingin agar Tuan Wang melihat bahwa orang gila itu benar-benar ayahnya, bahwa ayahnya benar-benar sakit. Bibi Ma terkejut. Ia ingin mengatakan sesuatu tetapi Zhao Yu melompat ke arahnya dan berteriak. Sambil memamerkan taring dan cakarnya, ia tampak seperti bisa memakan seseorang hidup-hidup. Meskipun Tuan Wang tidak paham dengan situasi yang terjadi, dia dengan cepat menangkap Zhao Yu saat melihat perilakunya yang tidak terkendali. Jiang Xiaoxing buru-buru berlari ke arah Bibi Ma dan mencoba mendorongnya. Bibi Ma, kondisi ayahku semakin memburuk. Sebaiknya kamu cepat pergi. Aku akan mengirim semangka ke sana nanti. Bibi Ma merasa pusing. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi melihat Zhao Yu yang gila, ia menjadi pucat karena takut dan gemetar. Dasar jalang. Mau kabur. Zhao Yu melolong sambil mendorong Tuan Wang. Jangan coba-coba menghentikanku, kau tahu kau menghalangi pelayanan publik. Aku polisi, aku menangkap penjahat. Jangan hentikan aku. Setelah berkata demikian, Zhao Yu mengambil beberapa jeruk dan melemparkannya ke Bibi Ma. Bibi Ma menggigil dan segera mengendarai mobilnya pergi. Penjahatnya sudah kabur. Jangan hentikan aku akan menangkap penjahatnya. Agar penampilannya benar-benar meyakinkan, Zhao Yu membuka matanya lebar-lebar dan terus berjuang, membuat Tuan Wang kelelahan. Ayah, bangun. Jiang Xiaoxing berpura-pura tidak berdaya sambil menangis di depan Zhao Yu. Orang yang ingin kau tangkap telah menyerahkan diri di kantor polisi. Tenangkan dirimu. Setelah mengatakan itu, gadis muda itu mendekati Zhao Yu dan membelai dadanya. Zhao Yu ikut bermain dan bersikap lebih lembut, tatapannya rileks.
Sepanjang proses, dia dengan terampil menirukan orang gila dengan sempurna. Maaf, Tuan Wang. Kondisi ayah saya semakin serius. Jiang Xiaoxing membantu Zhao Yu duduk di kursi sambil menjelaskan kepada Tuan Wang, ayah selalu mengira dirinya adalah seorang polisi, dan semua orang terlihat seperti penjahat baginya. Tuan Wang menghela napas dan merasa tidak berdaya. Setelah jeda yang lama, dia berkata, Xiaoxing, ini pasti sulit bagimu. Tidak apa-apa. Jiang Xiaoxing berpura-pura kuat dan menjelaskan, paman-pamanku sudah menghubungi rumah sakit, dan mereka akan membawa ayahku ke sana untuk perawatan profesional dalam beberapa hari ke depan. Aku yakin ayahku akan membaik. Cek-cek, Tuan Wang menatap Zhao Yu yang sudah tak bernyawa dan mendesah. Aku tidak menyangka keluargamu akan seperti ini. Pantas saja ayahmu tidak mengangkat teleponku. Kalau aku tahu, aku tidak akan memintanya untuk menghadiri pertemuan orang tua. Tapi Xiaoxing, tidak peduli seberapa sulitnya di rumah, kamu tidak boleh mengabaikan pelajaranmu. Ya, Tuan Wang, jangan khawatir. Jiang Xiaoxing menjawab seperti gadis baik. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Belajar itu mudah. Memem, bagus, bagus. Tuan Wang menyeka keringat di dahinya dan berkata, kalau begitu, saya akan pergi. Jaga ayahmu baik-baik. Dia memberi isyarat kepada Zhao Yu. Ah, Tuan Wang, Anda akan pergi, apakah Anda ingin membawa beberapa buah? Zhao Yu tiba-tiba berdiri. Tidak, tidak perlu. Istirahatlah yang cukup. Aku pergi. Tuan Wang segera menoleh dan meninggalkan toko buah itu dengan panik. Selamat tinggal, Tuan Wang. Jiang Xiaoxing melambaikan tangan hormat kepada gurunya. Setelah Tuan Wang menghilang di ujung jalan Sanfeng, Jiang Xiaoxing membungkuk kelelahan, meletakkan tangannya di lututnya. Zhao Yu juga menghela napas panjang. Keringat membasahi sekujur tubuhnya. Pergi, petugas Zhao. Gadis muda itu terengah-engah, bekerja denganmu benar-benar menggetarkan jiwa. Aku hampir mati ketakutan. Baru saja, kupikir kita akan hancur. Bibir Zhao Yu kering, rasa takutnya masih terasa. Dia tidak pernah merasa segugup itu, bahkan ketika dia menangkap pelakunya di kuburan. Astaga, Zhao Yu menepuk dadanya dan mendesah, kita hampir tertangkap. Untungnya aku cepat tanggap. Hah. Zhao Yu mengangkat kepalanya dan tiba-tiba melihat sekelompok orang berlari dari seberang jalan Sanfeng. Orang yang memimpin kelompok itu adalah Bibi Ma, yang sebelumnya telah ditakuti Zhao Yu. Licik seperti dirinya, Zhao Yu tahu bahwa orang-orang itu akan datang untuk menanganinya. Dia dengan cepat menyelinap ke gang. Xiaoxing, kau baik-baik saja. Tepat setelah Zhao Yu menghilang, Bibi Ma buru-buru mencapai kios buah dan bertanya dengan keras, di mana kedua orang gila itu? Kemana mereka pergi? Beraninya dia memanggilku jalang. Aku akan membunuhnya hari ini. Di belakang Bibi Ma ada beberapa tetangga lama di jalan Sanfeng. Mereka tampak mengagumkan dengan sapu dan palu di tangan, semuanya ada di sana untuk mendukung Bibi Ma. Bibi Ma, apa yang kau bicarakan? Orang gila apa? Aku tidak mengerti. Jiang Xiaoxing bersikap seolah tidak terjadi apa-apa saat menimbang semangka itu. Hah! Bibi Ma terkejut. Apa kamu yakin? Xiaoxing, apakah mataku yang menipuku, atau ada yang salah denganmu? Di mana mereka? Orang gila itu. Dia bahkan melempar jeruk padaku. Dan mengatakan dia seorang, polisi. Apa yang kamu bicarakan? Jiang Xiaoxing menyerahkan semangka itu kepada Bibi Ma dan berkata sambil tersenyum, total 42 yuan, 40 saja sudah cukup. Ah! Bibi Ma cemberut, dan para tetangga saling memandang dengan heran. Saat itu, Zhao Yu sudah sampai di persimpangan jalan Sanfeng. Meskipun prosesnya sangat menegangkan, ia akhirnya berhasil menyelesaikan masalah Jiang Xiaoxing, dan mengangkat beban berat dari pundaknya. Ia merasa lega dan mulai bersiul riang lagi. Namun, saat ia melangkah keluar dari persimpangan, sebuah mobil Subaru putih membunyikan klakson dan berhenti di depannya, menghalangi jalannya. Pengemudi menurunkan jendela di sisi penumpang, dan Zhao Yu melihat bahwa pengemudi itu sebenarnya adalah Kuping. Ketua timku duduk dengan mantap di kursi pengemudi dan menunjuk Zhao Yu dengan jarinya sambil berkata terus terang, masuk. Cepat.